Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ternyata sakit, mudah-mudahan Allah berikan keringanan sakitnya dan disembuhkan. Tetap semangat ya anak-anak dalam belajar dan menggali ilmu, sehingga nantinya ilmu tersebut dapat menuntun kamu di masa depanmu menjadi lebih cerah. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa berdasarkan keyakinannya masing-masing. Ibu pimpin ya doanya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sudah sarapan? Bekali diri kamu sebelum belajar dengan sarapan. Terus jangan lupa tadarusnya, walaupun tetap di rumah, tetap laksanakan kebiasaan rutin kita di sekolah dengan bertadarus. Yang belum bisa membaca Al-Quran, baca juz amma dan iqra-nya ya. Tetap di dalam, walaupun kita berada di dalam institusi dan pembelajaran, tetap bekali pembelajaran tersebut dengan akidah dan agama. Ya, bentengi diri kamu dengan nilai-nilai agama. Jangan tinggalkan sholat. Ya, bila bisa bersodakoh, bersodakohlah agar senantiasa Allah sayangi kita. Dengan tidak melakukan itu pun Allah sayang, tetapi dengan kita melakukan kegiatan itu Allah akan lebih sayang ya. Baiklah nak, kita belajar kembali. Sebelum kita belajar pada hari ini, ingat-ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Kemarin Pak Bari menyampaikan tentang mata pelajaran matematika ya, berkaitan dengan bangun ruang. Jadi bangun ruang yang kita pelajari di buku tema ini ada berbagai macam. 1 kubus, 2 balok, 3 prisma segitiga, 4 limas, ada 5 segitiga, ada 5 segi 4. Kemudian kerucut, tabung, dan nantinya bola. Nah, bila memungkinkan kami tidak bisa membuat video pembelajaran secara lengkap, Ibu harapkan dan Pak Bari mengharapkan kamu tetap buka buku paketmu, dibaca mengenai 1, sifat-sifat dari bangun ruang tersebut. Yang kedua, kerangkanya bentuknya seperti apa, dari mulai kerangka balok sampai dengan bola. Yang ketiga, bagian-bagian dari bangun ruang tersebut. Nah, nanti aplikasinya, penerapannya di dalam soal berkaitan dengan volume dan luas. Kalau Bu Ira dan Pak Bari belum sempat menjelaskan tentang luas, pelajari luasnya. Ya, kan banyak medianya ya, apalagi kamu punya pembekalan rangkuman-rangkuman, mulai dari buku rangkuman rumus ataupun buku penunjang yang lain. Jangan berhenti dari video Pak Bari atau Bu Ira saja, kembangkan informasinya ya. Kemudian selain itu kita pelajari tentang kewirausahaan, macam-macam kewirausahaan yang ada di sekitaran kita, manfaat kewirausahaan. Dari kewirausahaan itu nantinya akan menimbulkan kegiatan di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan tersebut yaitu ekspor dan impor ya. Sudah kamu cari tahu informasinya, apakah yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Betul, kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, di mana memiliki ketentuan-ketentuan yang berdasarkan ketentuan yang ada di Indonesia. Kemudian kegiatan impor adalah kegiatan membeli ya, membeli barang dari luar ke dalam negeri. Harapannya bagi kami selaku guru dan pemerintah secara umum, kita lebih menggencarkan, menggiatkan ya, menambah kegiatan ekspornya dibandingkan kegiatan impornya, karena kegiatan ekspor itu dapat meningkatkan pendapatan negara. Nantinya pendapatan negara itu bisa kita rasakan manfaatnya. Salah satunya adalah sarana dan prasarananya akan
memadai. Selain itu tingkat kesejahteraannya yang bekerja di pabrik ataupun bekerja di lini pemerintahan itu nanti pendapatan per bulannya pun akan tinggi. Nah, ayo kita gencarkan, kita giatkan ekspor kita ya. Kemudian tidak juga menutup kemungkinan, kita tidak bisa menutup diri tidak melakukan kegiatan impor karena tentunya keterbatasan ya, banyak hal keterbatasan mulai dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ada barang ataupun jasa yang tidak kita miliki yang harus kita dapatkan dari luar negeri, tapi lebih baik jumlahnya lebih sedikit. Nah, fenomena yang terjadi belakangan ini bahkan kecenderungan lebih banyak impornya dibandingkan ekspornya. Nah, sekarang yang Ibu perintahkan kepada kalian adalah cari tahu penyebab mengapa lebih banyak impor dibandingkan ekspor. Tuh, cari tahu. Lalu upaya apa sajakah yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kegiatan ekspor ya? Upaya apa saja yang kita lakukan untuk meningkatkan kegiatan ekspor? Tuh udah soal ya Nak ya. Nah, nanti kamu cari tahu ya informasi yang tadi Ibu sampaikan. Jadi ada 2 soal tuh IPS-nya, pelajari, baca. Ibu dan Pak Bari itu memang menggiatkan kamu untuk baca. Dengan baca kamu nanti akan menjadi menambah wawasan. Orang yang punya wawasan yang banyak, luas akan pintar. Kalau orang pintar biasanya akan sukses. Amin ya robbal alamin. Baik, kita belajar tentang materi pelajaran berikutnya yaitu IPA. Beberapa waktu lalu pun kita bahas tentang magnet. Ya, keseluruhan magnet sudah dikupas. Lalu Bu Ira tambahkan tentang gaya-gaya selain gaya magnet. Ada gaya pegas, ada gaya gesek, ada gaya dorong ataupun gaya tarik ya. Nah, selain itu di dalam magnet ya sudah ada pula kemarin rangkumannya, tetapi ini diulas kembali ya. Magnet bisa dibuat. Nah, cara membuat magnet ada 3. Nanti di buku temamu itu kalau kita bertatap muka tuh harusnya kita melakukan percobaan, yaitu cara membuat magnet. Magnet itu bisa dibuat secara permanen, secara terus-menerus atau sementara. Nah, magnet ada 3 cara pembuatannya. Ada pembuatan dengan cara digosokkan, ada pembuatan dengan cara induksi, ada pembuatan dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, dalam hal ini kaitannya cara membuat magnet, Bu, apakah diisi di buku temanya? Tidak usah, karena kita tidak melakukan percobaan tersebut ya. Yang harus kalian ketahui bersama adalah macam-macam cara membuat magnet. Pengertian dari cara membuat magnet secara digosokkan, induksi maupun elektromagnetik atau dikasih aliran arus listrik. Lalu kamu buat gambarnya. Boleh gambarnya dibuat dengan tanganmu sendiri atau di print out kamu tempel di buku tulis temamu. Silahkan aja. Jadi yang harus kalian cari tahu adalah pengertian dari pembuatan magnet secara digosokkan, kemudian pembuatan magnet secara induksi, pembuatan magnet secara elektromagnetik atau pemberian arus listrik. Lalu kamu gambarkan, ada 3 digambarkan. Nanti insya Allah Ibu rembukan dulu sama Pak Bahri ya, apakah nanti dipraktekkan olehmu cara membuat magnet atau tidak. Tapi sekarang ini teorinya dulu ya, kalian bisa kuatkan teorinya, bahkan kamu hafalkan bentuk dari gambarnya. Lalu di IPA Ibu ulas kembali beberapa pembelajaran sebelumnya mengenai tentang listrik. Jadi listrik dan magnet ini erat kaitannya ya. Listrik dan magnet ini erat kaitannya. Di tema 3 kalian mempelajari tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, yang harus kalian ketahui bersama adalah perbedaan antara rangkaian seri, bentuknya seperti apa gambarnya, kemudian rangkaian paralel seperti apa, kekurangan dan kelebihannya. Bu, apakah itu ditulis kembali? Tidak usah, tetapi dibaca ulang karena nantinya biasanya akan ada di dalam soal-soal latihanmu ya. Nah, selain itu di dalam
dalam listrik ada perpindahan listrik. Nah, perpindahan listrik ini erat kaitannya dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, biasanya benda-benda elektromagnetik atau benda-benda elektronik ya sebutannya. Ada perpindahan energi listrik yang menyebabkan gerak, ada perpindahan energi listrik yang menyebabkan suara, ada perpindahan energi listrik yang menyebabkan panas. Nah, contohnya perpindahan energi listrik dari listrik ke panas, contohnya bendanya apa? Setrika listrik, solder. Nah, itu kamu pelajari betul-betul, insya Allah nanti kalau ada pembahasan berkaitan dengan soal perpindahan listrik, kamu bisa menjawabnya. Nah, selain itu listrik ya digunakan di Indonesia ya lebih banyak, lebih mendominasi adalah listrik yang berasal dari sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang nantinya akan habis di kemudian hari, yaitu batu bara. Maka itu banyak sumber-sumber energi listrik terbarukan, sumber energi listrik alternatif. Nah, ini dipelajari lagi oleh kalian. Sumber energi listrik terbarukan itu meliputi apa? Ada biogas, ya, ada ada geotermal dan lain sebagainya. Nah, lalu sumber energi listrik alternatif apa saja? Ada PLTU, ada PLTA, ada angin dan air. Nah, ini sumber-sumber energi listrik ini kamu baca kembali bagaimana proses terjadinya sampai dengan menjadi listrik ya. Lalu selain perpindahan energi listrik ya, selain perpindahan energi listrik, listrik yang digunakan sampai dengan di rumah kita ya, itu terkadang mengalami hambatan tersebut akhirnya menyebabkan pemutusan listrik secara sementara atau disebut dengan padam listrik. Kamu sebutannya mati lampu. Nah, itu ada penyebabnya. Penyebabnya itu internal dan eksternal. Penyebab internalnya apa? Penyebab eksternalnya apa? Tolong dibaca kembali. Jadi tugas untuk hari ini adalah bagaimana kamu menjelaskan tentang pembuatan magnet 3 macam, induksi, elektromagnetik dan digosokkan. Lalu kamu gambar ya. Untuk yang tadi Ibu jelaskan mulai dari perpindahan energi listrik dan lain-lain itu hanya tinggal kamu baca kembali agar kamu bisa mengetahui informasi yang ada di dalamnya. Baik, berikutnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Kamu tadi mempelajari tentang kegiatan ekspor dan impor. Biasanya seseorang yang melakukan kegiatan ekspor dan impor ini harus melampirkan dokumen-dokumen resmi, data-data resmi. Nah, data-data resmi ini salah satunya berkaitan dengan formulir. Ya, nah apa sih tujuan kita mengisi formulir? Nah, kamu harus cari tahu. Ada di buku paketmu pada halaman berapa ya? Bu Ira tidak melihat buku paket secara keseluruhan. Di sini ada formulir tentang perdagangan ya. Nah, ini harus kamu isi berdasarkan manfaat dan tujuan dari formulir tersebut ya. Nanti Ibu Guru kasih tahu deh petunjuk-petunjuk pengisian formulir yang ada di buku tema 5-mu. Baiklah, untuk hari ini Ibu cukupkan dulu. Tetap semangat belajarnya ya Nak ya. Jangan pernah jenuh dalam membaca. Yang Ibu tidak pernah habis pikir kenapa sih jarang banget anak-anak mau membaca, lebih menyukai hal-hal yang sifatnya kurang memiliki makna ya, seperti penayangan YouTube atau game yang dimana hal tersebut malah menyita waktu kamu, kesehatan kamu, bahkan kuota kamu. Jadi lebih baik bekali diri kamu dengan membaca. Nggak ada salahnya hiburan keluar rumah, datangi toko buku. Kasihan banget sekarang toko-toko buku sekarang ini minim sekali konsumen ya. Kamu bantu menggerakkan dan menggiatkan kegiatan membaca ya. Bekali diri kamu dengan banyak menimbun buku-buku yang bermanfaat. Baik, Ibu cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan kita belajar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.